mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam Idris Nuh Soleh sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Memang cul-culan ngatet dewe. Ngerti mas saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan dan nggak pakai baju lagi? Ngerti maksud saya? Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? Saya mau kasih tahu, kalau pengertian yang Anda maksud di sini Tuhan adalah Allah. Dalam konteks kekristenan ada yang disebut dengan Duinatur Kristus. Kristus itu memiliki keilahian dan kemanusiaan. Kemanusiaan tidak menghilangkan keilahian. Keilahian tidak jadi memungkiri eksistensi keberadaan sebagai manusia. Setelah firman turun nuzul menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, pemikiran saudara-saudaraku dari luar Kristen begini, kalau kucing sudah menjadi tikus, maka kucing tidak ada, tikus yang ada. Bukan begitu konsep kekristenan. Konsep kekristenan itu adalah firman itu mengenakan tubuh kemanusiaan. Sehingga ada natur yang bertambah dalam dirinya. Yang tadinya hanya eksistensi yang ilahi sebagai firman. Sekarang dia mengenakan tubuh kemanusiaan dalam dirinya. Itu maksudnya. Jadi ibu yang terkasih, ibu muslimah yang bersemangat antusias bertanya ini. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang di belakangan? Yang datang belakangan itu adalah keberadaan sebagai manusia yang dikandung oleh Bunda Maria. Setelah itu dilahirkan, bertumbuh, makin besar, umur 12, berdialog dengan tua-tua Yahudi, umur 30 mulai pelayanan, selama 3,5 tahun melayani sampai dia mati di kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara mati, 40 hari menampakkan diri kepada banyak orang. Setelah itu dia naik ke sorga. Dia datang dari sorga, menjanjikan sorga, dia kembali ke sorga, pemilik penguasa sorga, maka pasti masuk sorga. Jadi yang datang belakangan siapa? Bukan dalam eksistensi sebagai firman, tapi sebagai manusia. Itu yang datang belakangan. Jadi ada saudara-saudaraku dari luar kekristenan ini merasa diri lebih pintar, lebih cerdas, lebih menguasai, tapi mereka gagal paham. Dan kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah ada kelompok yang gagal paham seperti ibu muslimah yang baik hati ini. Yohanes 8 ayat ke-56 sampai 58. Dikatakan demikian, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Dengarkan baik. Dalam konteks eksistensi keberadaan sebagai manusia, Abraham itu 2000-3000 tahun lebih duluan daripada Yesus. Tapi firman ini berkata, Abraham telah melihat hariku. Kapan dilihat oleh Abraham? Sudah ada 2000-3000 tahun yang lalu. Berarti di sini Yesus ingin memperkenalkan dirinya bahwa keberadaan Yesus itu bukan hanya yang fisik, yang manusia saja. Karena apa? Ayat berikutnya 57. Inilah gagal paham dari orang-orang Yahudi. Sama dengan gagal paham dari ibu muslimah yang baik hati ini. Sama dengan gagal paham dari banyak polemikus dan apologet-apologet di luar kekristenan yang merasa diri paling handal, paling pintar,
paling jenius, paling hebat dari orang-orang Kristen. Tapi sebenarnya nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan. Ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Gagal paham. Apakah Yesus berbohong di sini? Oh tidak, Yesus itu tidak berdosa. Tipu daya, dusta, bohong tidak ada dalam mulutnya. Engkau belum sampai 50 tahun, engkau telah melihat Abraham. Engkau telah bertemu Abraham. Di mana? Mana mungkin? Apa jawab Yesus ayat 58? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham kurang lebih 2000 tahun, 3000 tahun yang sebelum Masehi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus lebih duluan ada daripada Abraham. Pertanyaan saya, apakah Yesus merujuk kepada eksistensi kepadanya sebagai manusia? Tentu tidak, karena kemanusiaannya pas yang dipikirkan dalam keterbatasan dari orang-orang Yahudi. Umurnya belum sampai 50 tahun. Karena umurnya kurang lebih masih 30 sampai 33. Setengah tahun. Tapi gagal pahamnya orang-orang Yahudi sama seperti gagal pahamnya ibu terkasih ini. Bahkan banyak polemikus, apologet, youtuber dari luar kekristenan gagal paham. Karena mereka tidak mengerti, tidak memahami dan tidak mempercayai pra-eksistensi Yesus sebelum menjadi manusia. Dia sudah ada. Bahkan dalam konteks teologi disebut teopani, penampakan diri yang ilahi dalam bentuk manusia, dalam bentuk malaikat. Kenapa Abraham bisa melihat hari Yesus? Karena memang pernah ada 3 sosok yang mendatangi Abraham sebelum menghancurkan Sodom dan Gomora. Salah seorang diantaranya disebut dengan Tuhan dipanggil oleh Abraham. Siapakah itu? Penampakan diri firman dalam bentuk teopani. Itu maksudnya. Jadi sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Termasuk juga nanti pertanyaan ibu ini, siapa Tuhannya? Adam yang orang Kristen akui sebagai manusia pertama, baru nanti Hawa, baru Kain, Abel, dan seterusnya. Siapakah Tuhannya? Ya Tuhannya Bapa di surga yang memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Itulah Tuhannya, itulah Allahnya. Apakah Yesus ada di sana? Ada. Dalam keberadaan sebagai manusia? Tidak. Karena apa? Kemanusiaan Yesus yang utuh roh jiwa tubuhnya itu dari rahim Bunda Maria tanpa hubungan biologis antara Yusuf dengan Bunda Maria. Jadi sekarang begini, kalau begitu kita harus mengerti lebih luas. Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5 disebut, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, kemuliaan sudah dimiliki oleh Yesus di hadirat Bapa. Pertanyaan saya, apakah itu dalam keberadaan sebagai manusia? Bukan. Jangankan sebelum Abraham, jangankan sebelum Adam, sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada dalam pra-eksistensi sebagai firman.
Makanya Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh siapa? Oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi menjawab ibu ini sangat mudah dan gampang di tengah-tengah ketidakmengertian, ketidakpahaman beliau. Tapi PD-nya luar biasa. Dia berpikir seolah-olah Kristen sudah mati kutu, sudah disekak mati, tidak bisa menjawab. Gampang menjawabnya, mudah menjawabnya. Jangankan sebelum Abraham, jangankan sebelum Adam, sebelum dunia diciptakan, dijadikan, Yesus sudah ada dalam eksistensi sebagai firman. Bahkan firman itulah yang mencipta dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman itulah yang menjadi manusia, namanya nanti Yesus. Sudah terjawab ya?